Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau tanya, apakah ada yang pernah melihat saya sebelum ini? Belum? Cerdas. Ya. Jadi, udah ketemu saya, udah lihat saya tadi siang ya? Oke. Sebelumnya belum? Baik. Pertanyaan yang kedua. Apakah ada yang sudah pernah makan arom manis? Oke. Pertanyaan yang ketiga. Arom manis apa mereknya? Nggak ada mereknya? Oke, baik. Pasar malam? Oh, belinya di pasar malam. Bentuknya seperti ini. Seperti apa bentuknya? Di toples. Di toples seperti gini. Oke. Mungkin yang dimaksud yang mereknya apa? Nggak ada merek. Apakah seperti yang pasar malam itu? Kayak ini juga ada tapi nggak ada mereknya. Nggak ada mereknya? Oh. Tapi lebih besar ini lagi. Oh ya. Ini mereknya. Apa? Arom manis apa? Haji Ardi. Oke. Namanya arom manis Haji Ardi. Oke. Sekarang saya mau tanya, tadi yang ketiga ya? Oke, pertanyaan yang keempat. Mendapatkan ini di mana? Yang tadi sudah ngaku sudah pernah beli ya? Apakah di toko oleh-oleh? Apakah di toko kelontong? Apakah di rumah makan atau restoran? Atau ada yang lain? Toko oleh-oleh? Toko kelontong? Apa lagi? Ya? Snack kiloan ada? Oh, ada, baik. Oke. Ya. Udah dapat semua? Ada yang bisa komen mengatakan gini aja. Enak atau tidak enak? Enak apa? Yang Sale. Belum. Kalau sebelumnya saya kan udah pernah. Bukan. Sale. Enak ya? Crispy. Enak? Benar? Bilang enak itu bukan karena di depan saya ya. ada rasa ini cepat sedikit. Ada sedikit. Sepertinya enak apa enggak enak? Enak sih. Enak. Baik. Oke, lanjut. Setelah saya tadi menanyakan tentang rasa yang Saleh tadi, sekarang silakan dibuka. Arom manis Haji Ardi. Cara membukanya, teman-teman. Ya, cara membukanya, teman-teman. Silakan dipegang. Kemudian posisi di posisi apa? Kuku kita, jari kita di pinggir, kemudian disobek. Udah ya. Kalau sudah, didorong dari bawah ke atas. Nah ini, tangan di bawah didorong ke atas. Kalau sudah hampir separuh, tinggal digigit. Bismillah. Siapa yang bukanya belum bisa? Ini. Gimana tuh Pak? Nah, ini ada maksudnya. Kenapa saya dibuka, dikasih tutorialnya? Udah? Enggak. Karena seringkali kita menemukan produk makanan kemasan plastik itu bukanya susah. Ya? Betul kan? Susah. Contohnya sekarang saya membawa ini. Siapa yang bisa buka ini? Pakai gunting. Kalau perjalanan? Gigit. Hah? Gigit. Hah? Kita pakai korek. Gigit. Berarti kalau perjalanan bawa korek? Enggak, biasanya sebelah. Pakai gigit. Pakai gigit. Gigit? Iya, benar lagi. Enggak jadi makan. Nggak jadi makan. Oke, baik. Itu sampai kunci.
Pakai jarum. Kunci. Pakai jarum yang menjilbab ini. Ya. Ada yang bilang pakai jarum? Ya. Betul ya. Kalau untuk kuku, silakan dibuka pakai kuku. Kotor tangan saya. Hah? Mau nyoba. Nyoba. Nggak apa-apa, nyoba aja. Ini kukunya hebat ini. 5 tahun nanti ada tes bikinnya. Untung nggak ada video ya. Ya, coba. Oke. Bisa dia? Bisa. Kalau yang cowok, bukannya pakai apa? Saya Hah, gigi paling mah. pakai gigi. Kalau dimakan sendiri ya. Makan sendiri ya, bukan kasih temannya ya. Iya. Kalau kasih temannya, bukannya pakai apa? Gunting biasa. Gunting. Iya. Dalam perjalanan bawa gunting? Enggak. Enggak, ya. Jadi teman-teman, salah satu kelemahan produk UMKM adalah di kemasan. Dan saya menyadari bahwa kalau bukanya susah, itu cocoknya jualnya untuk kelas menengah ke bawah. Ya? Iya, mana bisa seorang bos bukanya harus digigit. Malu dia. Ya enggak? Malu. Jadi saya punya pengalaman waktu saya ikut pameran di Jakarta yang diadakan oleh Kementerian Koperasi waktu itu di gedung apa ya? Smesco ya. Siapa yang udah pernah ke Smesco? Keren. Siapa lagi? Mbak siapa namanya? Nurmalita. Ini tadi lupa ya, kenalan dulu ya. Nggak apa-apa, saking semangat deh. Ini sampai jam berapa nih Mbak? Nggak dibatasi, sampai jam berapa? Sampai asar? Hah? Jam 3 atau paling setengah 4. Paling lama setengah 4. Oh ya. Teman-teman, jadi kalau di Smesco itu semua banyak produk UMKM. Dan produknya apa Mbak? Tas batik. Tas batik, di bawah tasnya. Bawah. Kan Ya. bloper batik sama bloper batik. Oke. Lihat Mbak. Oke. Langsung menawarkan berbagai. Ini ya. Ini juga? Iya. Apa bedanya ini dengan yang di toko? Ya. Apa nih? Ini kan kalau di toko kan banyak nih. Mereka juga dapat titipan dari biasanya pabrik-pabrik ya. Kalau ini kan UMKM. Itu juga nitip di toko sih. Itu di toko juga? Iya. Bikin sendiri? Iya. Keren. Mitra saya sih yang bikin. Oh, mitranya ya. Oke. Kalau ini bikin sendiri tasnya? Bisa semua desain itu saya sama timnya, tapi produksi kami itu di Nuke Shop itu adalah sistemnya adalah kemitraan. Yang kemitraannya itu memberdayakan ibu-ibu di desa sama mas-mas di desa. Keren ya, ibu-ibu di desa ya. Desa mana itu? Wonokromo Kleret Bantul ini. Oh, Wonokromo. Tepuk tangan dong. Mbak Desita ya? Lita. Mbak Lita. Ya. Lita. Harganya berapa ini? Kalau yang itu 85. Ini. Ah. Udah dengar harganya? Mau beli? Berapa harganya? Harganya berapa? 85. Ayo, dilelang. Oh. Ini bukanya di Itu, mana? oh ya, ini ya dok. Gimana? Iya. Kita, Jadi kalau- ini kan materinya canvassing kan? Ya. Jadi pelan-pelan materinya masuk. Iya. Oke, jadi di Nuke Shop itu semua produknya nggak akan ada yang sama. Jadi Oh, saya cuma bikin itu cuma satu. satu. Kenapa? Karena kita bahannya itu dari kain perca batik. Batiknya tuh bener-bener batik, bukan printing. Bukan printing. Bukan printing. Jadi batiknya cap sama cap tulis sama mix, batik cap sama Oh, tulis. sama Jadi, mix juga. Pertanyaan saya begini sebentar. Selama ini segmen pasarnya kemana itu? ke wisatawan asing. Wisatawan asing. Oke, keren. Makanya begitu saya tanya sama mbaknya, enggak, geleng kepala. Bukan target pasarnya. Nah, bukan. Jadi jangan takut ya. Jadi jenengan akan tidak ditawarin. Ya.
Nggak mungkin ditawarin. Oke. Udah semua teman-teman. Sekarang saya mau bertanya. Tadi salenya itu udah habis ya? Masih Pak, dikit. Dihabisin aja mas. Ya. Saya minta komennya. Salenya itu siapa yang bilang tidak enak? Nggak usah malu. Ini kita tes pasar. Siapa yang bilang nggak enak? Enak. Oke, baik. Saya mau tanya. Tadi yang udah disebut tadi mana ya? Ini ya. Saya mau tanya. Ini wajarnya harganya berapa? Siapa tadi yang bilang 25.000? Oke, 25.000 ya? Terima kasih Mbak. 25? Ya? Kalau di bazar kan Oh ya, 25 ya. Oke, baik. Ada yang mau berani kasih harga berapa? 10.000. Bener? itu. itu solid ring loh. Beli 10.000 Pak. Dengan rasa seperti tadi itu 10.000. Keren. Iya. Biasa beli 10.000 di Banyuwangi. Keren. Menarik ini. Siapa lagi? 30. Oke. Ini mindsetnya orang luar negeri nih ya. Nah, soalnya kan kalau di Smash tuh kisarannya harganya kayak gitu, Pak. 30.000 ya. Ya, Oke. maksudnya nggak ada harga yang di bawah 30.000 itu untuk makanannya nggak ada. Oke, di Smash. wajar. Ada lagi? Mbak, berapa Mbak? Di Smash tuh. 20. Dengan tadi kalian sudah makan, nyicipi tadi itu, budgetnya berapa? 15. Tadi yang ngomong siapa ya? 20 ya? Dari sini dulu 10, 20, 25, 30. Ini 17 tadi. Mana 17? 17? Kenapa 17? Feeling aja gitu. Feeling aja ya. Ya. Benar, ini harganya 17. Yo, tepuk tangan buat Mbaknya, 17. Nah, jadi kalau 30 kemahalan. Ya. UMKM ya. 25 ya untuk di oleh-oleh iya. Oleh-oleh iya. Tapi kalau di Swalayan ini wajarnya 17. Maksimal 20 ya. 20.000. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang pernah makan aromanis yang tadi kalian bilang ya? Yang pasar malam itu ya? Yang gede, ya. Udah pernah makan? Rasanya gimana? Manis. Terus manis terus? Sama dengan yang aromanis Haji Ardi? Belum makan. Aduh, kenapa nggak dimakan? Hah? Dulu tadi cuma buka. Loh? Iya. Oh iya ya? Astagfirullah. Tadi kan udah saya praktekkan. Ayo, dipegang, kemudian disobek. Terus dinaikin. Terus tadi saya bilang tangannya dinaikkan ke atas. Terus tadi kan langsung saya makan. Bismillah makan. Kalian tidak praktek tadi itu ya? Oh, salahnya di situ. Sudah habis. Ini tak kasih satu lagi ini. Nah, ya. Sudah pernah makan aromanis yang tadi dibilang ibu tadi? Yang besar itu? Udah. Nah. Rasanya sama nggak? Beda. Kenapa beda? Kalau dia itu lembut tapi manisnya pekat. Oh ya. Manisnya pekat. Siap. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke canvassing, saya mau mulai kita dari produk dulu ya. Karena kalau nggak ada produk, bagaimana kita canvassing? Ya. Nah, aromanis itu bahannya dari apa? Gula. Apa lagi? Tepung. Apa lagi? Tadi udah kan? Gula udah. Mas. Setelah gula apa tadi Mas? Tepung. Apa lagi Mas? Pewarna. Air. Mas. Hah? Aroma. Kenapa bilang aroma? Memang ada aromanya?
Ada tesnya. Perisa. Ada perisa apa di situ? Vanilla. Tadi waktu makan ada rasa vanilanya. Hah? Setahu saya Ha. pure gula. Pure gula. Enggak ada. Enggak pakai, Hah? ada tambahan. Kan harus dimakan dulu kan, dirasa. Baru nanti, oh ini ada ininya, ada ininya. Ada kacangnya. Ada kacangnya. Apa lagi? Apa? Minyak. Oke. Kalian bisa nebak ya. Padahal di situ kan nggak ada komposisi kan? Nggak ada. Baik. Jadi aromanis itu dibuat dari tepung yang digoreng. Ya. Kenapa? Ini bilang sangrai ya. Sangrai. Siapa lagi yang bilang sangrai? Angkat tangan. Tadi saya bilang apa? Tepung digoreng. Tepung digoreng itu? Iya, harus pakai minyak. Berarti ini seperti bechamel saus yang buat saus putih. Saus putih. Tepung. Digoreng sama minyak. Ya, saya belum lihat ya. Yang jelas ini tepung digoreng. Bukan disangrai ya. Nah, digoreng. Kalau disangrai itu kan tanpa minyak. Kalau ini pakai tepung apa? Pakai minyak goreng. Nah, gula apa? Tepung tadi itu digoreng sampai nanti dia harum. Jadi kapan-kapan kalau mau ingin buktikan, nanti dari kejauhan itu udah tercium harumnya. Kenapa harum? Karena gorengnya itu sudah matang. Berapa lama goreng tepung itu? Kurang lebih 1 jam. Dan tidak ada ketentuan jamnya itu berapa. Misalnya katakanlah 1 jam, nggak mesti. Atau 45 menit, nggak mesti. Tapi setiap goreng itu pasti berbeda-beda. Ya, pertanyaan saya, kenapa setiap gorengan tepung itu matangnya berbeda-beda? Ini siapa yang di sini dulu jurusannya apa? IPA ya. Ini materinya kimia ini. Kenapa? Tingkat kematangan itu berbeda-beda dalam setiap menggoreng. Kadar air. Api, betul Bu. Ibu siapa ini? Bu Salman. Salma ya, Bu Salma. Mau hadiah? Mau kasih hadiah tapi masih ada aromanisnya. Ya. Jadi rahasianya di api. Saya baru tahu. Jadi api, terutama kompor gas itu api pertama dan di akhir itu beda panasnya. Maka untuk makanan tradisional seperti gini tidak cukup kita dengan semacam melakukan ketentuan ya. Oh, dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi pada kasus tertentu tidak mungkin sama. Maka digunakan filling. Jadi begitu udah menurut si cookingnya bilang ini sudah, ya udah, jangan dibantah. Oke. Kalau nanti sudah jadi, Bapak Ibu sekalian, baru nanti dicampur dengan gula yang direbus menjadi karamel. Kalau udah jadi karamel, nanti ditaruh di atas loyang. Kemudian dicampur dengan tepung terigu tadi. Kemudian nanti katakanlah ini meja, ini ada kayu yang nancap ya. Kemudian nanti dibuat lingkaran terus ditarik. Begitu dia melar, dilipat 2, tarik lagi. Lama-lama seperti ini aromanis. Ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk di canvassing. Siapa yang pernah menawarkan produk ya? Jadi canvassing itu kan kita menawarkan dari toko ke toko ya. Dari biasanya toko, apalagi? Selain toko apa? Ya, bisa juga
rumah makan dan lain sebagainya. Intinya sistem canvassing itu adalah kita menawarkan produk kita. Di dalam penawaran kita itu tentu kita harus menyampaikan pesan supaya si penerima pesan itu bisa menangkap pesan kita secara utuh. Jadi komunikasi kita itu harus utuh. Jangan grogi, harus percaya diri. Nah, saya mau tanya, apakah pernah menawarkan produk? Pernah. Produknya apa? Olahan durian. Olahan durian. Rumah makan seafood. Rumah makan seafood. Lagi alam. Roti? Lagi alam. Oh, oke. Pernah apa? Olahan rempah. Olahan rempah. Batik. Kuliner. Batik juga. Hah? Batik tenun. Batik tenun. Susu kedelai. Susu kedelai? Di bawah susu kedelainya. Oke, baik. Terus apa produknya? Pernah menawarkan? Catering. Sering penawaran. Produknya apa? Oh, frozen food. Jasa digital marketing. Oke. Minuman rempah. Minuman rempah. Batik. Salad. 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 Frozen food. Frozen food. Jasa laundry. Sate padang. Sate padang. Kopi. Saya tuh buku anak, penerbit buku anak. Penerbit buku anak. Saya kain jemputan. Ya? Kain jemputan. Oh, kain jemputan. Batik. 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 Oke, udah pernah nawar ya? Ya. Frozen snack. Frozen snack. Minuman rempah. Minuman rempah. Bu Salma? Siomay. Siomay. Oh, dan sama ya? Siomay dan dimsum dan frozen. Oke. Ada frozennya. Siomay juga. Wah, ini sekalian promosi nih. Gula kelapa. Gula kelapa. Tadi udah? Belum. Nah, Kudapan. hah? Kudapan. Ilustrasi digital. Digital ya? Madu dan Ilustrasi ya? Madu Ilustrasi. Madu? herbal. Madu dan herbal. Ma- Madu itu herbal nggak? Iya. Ya, dan herbal ya? Madu dan herbal ya? Ya, Siapa nih tanaman hias? tanaman hias. Ibu? Oh, jenang. Oke, Ibu? Dimsum. Dimsum. Udah ya? Oh, Itu pernah menawarkan apa? Nawarin susu kambing, Pak. Susu kambing. Oke. Pertanyaan saya yang selanjutnya. Adakah yang pernah gagal dalam menawarkan produk? Hah? Sering. Oke. Ini tertantang ini. Sering. Saya jarang itu. Kenapa tidak diterima? Alasannya apa? Cepet. Karena harganya mahal. Harga mahal. Terus cepet. kegedean. Kegedean. Sering-seringnya deal sih. Karena ini kan ordernya ini bukan kemasan, jadi langsung. Oh, enak ya. Karena di tempat ya. Iya. Porsinya masih terlalu besar. Porsi itu masih terbesar. Berarti dibikin yang kecil gitu ya. Oke. Tempatnya nggak nerima produk selain produksi mereka sendiri. Oke. Harganya masih terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kenapa ya UMKM itu harganya mahal-mahal ya? Hah? Harganya nggak masuk. Harganya nggak masuk. Awareness produknya kurang. Oh, awareness-nya? Iya. Oke, menarik ini. Terus perizinan. Ah, itu kesalahan teknis itu. Berarti produknya enak ya? Produknya enak. Enak. Apa produknya tadi? Oh, frozen food. Frozen food. Ah, diurus. Berarti kalau ada perizinannya yang bisa. Wah, gampang gitu. Terus Yang sudah terlanjur berlangganan dengan kompetitor lain. terlanjur berlangganan dengan kompetitor lain. Rasa. Menurut mereka rasanya gimana? Belum masuk. Kopi itu ada yang suka yang pahit, ada yang suka Oh, yang asam. iya. Mas, Belum segmentasinya, Pak. belum segmentasinya. Belum semua suka sate. Oke, kalau jenengan tadi ya? Buku anak. Buku anak ya. Pernah gagal dalam penawaran? Kami kadang salah memilih bazar sehingga market di bazar itu tidak sesuai dengan rata-rata pricing buku anaknya kami. Oh, buku anaknya spesifiknya apa, Pak? Banyak sih ensiklopedia, Oh. terus buku cerita, Buku cerita. novel anak gitu. Masuknya kemana?
price produk kami range-nya dari 100-an, 150-an. 150, oh. Sehingga malahan banyak kan lakunya memang di Jakarta, kalau di Jogja biasanya kami jual di amplas gitu. Amplas ya, oke, baik. Mas, pernah gagal? Iya, Pak. Pernah ya. Oke, tidak usah lanjut ya. Ternyata rata-rata pernah gagal. Kalau sudah gagal, apakah perlu diulangi lagi? Iya. Ya, sepakat ya? Oke, kalau gagal perlu diulangi lagi. Siapa yang pernah gagal diulangi lagi tapi gagal lagi? Ada nggak? Siapa? Ibu, pernah? Apa produknya? Tapi dulu jualan produk bukan produk saya. Enggak apa-apa, ya punya pengalaman tapi dia mau lagi. Coba cerita, kenapa di awal dia nggak mau, terus yang kedua dia mau? Oh iya. Yang pertama. Jadi dulu saya nawarin produk pastry, kayak croissant gitu. Waktu itu pernah datang ke cafe sama hotel. Waktu itu mereka bilangnya udah pakai. Oke. Terus harganya lebih murah. Terus akhirnya saya bilang ke atasan, terus atasan bilang kasih aja sampel. Terus kita bisa bilang kalau saya datang ke sana, saya kasih sampel, saya kasih price list. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak sudah pakai brand lain, silahkan. Tapi kalau dari brand tersebut belum ada produk yang bisa saya support, di sini ada price listnya dan ini sampelnya, Bapak bisa hubungi saya kembali. Saya bilang kayak gitu. Saya juga bisa menerima custom dari Bapak dan lain sebagainya. Terus saya follow up lagi, mungkin butuh sebulan 2 bulan. Setelah saya follow up, terus tahu-tahu balik lagi karena sadar produk yang tadinya dia nggak jual dan nggak ada di supplier ke dia ternyata ada di saya gitu. Oke, akhirnya Akhirnya closing. Oke, tepuk tangan dong. Siapa yang punya pengalaman lagi? Yang pertama enggak, tapi kok ada proses kedua dia mau. Siapa lagi? Punya pengalaman? Oke. Apa Mas? Produk jasa digital marketing, Pak. Jadi terspesifik kita punya jasa iklan sebenarnya, iklan meta. Oke. Waktu itu pernah saya awal-awal itu menyasar UMKM. Saya dulu lewat Facebook kan. Oke. Komunitas pedagang di Bantul. Saya approach satu-satu. Ada yang menang, tapi saya lihat omset dia itu sebenarnya sudah masuk lumayan Pak. Itu per bulan udah 250 juta. Oh, keren. Secara harusnya asumsi saya di awal tuh secara harga masih masuk dengan saya, harusnya masih bisa menggunakan layanan saya. Tapi setelah ngobrol, beliau mengutarakan mas kemahalan. Oke. Nah, baru di kesempatan kedua, saya ajak konsultasi dan juga saya ajak juga sudah tentang kendala marketingnya apa. Nah, setelah saya edukasi, saya kasih tahu saran saya seperti apa, keunggulan produk saya itu seperti apa, baru di tawaran kedua dengan harga yang sama pun masuk. Oke. Sip. Mas siapa tadi? Hanif. Mas Hanif. Oke. Siapa lagi? Jadi pertama nggak mau, kedua datangin lagi mau. Ada lagi? Nggak ada. Oke, Mbak. Nggak apa-apa. Beda tempat, bukan orang yang sama. Enggak, awalnya saya menawarkan. Oke, baik. Yang dicari. Oke, baik. Yang saya maksud tadi adalah orang yang sama. Ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti saya beri kesempatan. Jadi orang yang sama, kita datang pertama dia nggak nolak, datang kedua dia mau. Bu siapa ini? Julia. Bu Julia, silakan Bu Julia. Ini baru-baru kemarin sih kejadiannya pas acara ini juga. Maksudnya seiring dengan acara ini. Sebelumnya saya sudah melakukan penawaran dengan salah satu kantor. Jadi ternyata mungkin harganya nggak masuk buat mereka. Tapi berikutnya saya kontak lagi gitu. Saya tanya kenapa gitu. Ternyata memang di range harganya nggak masuk. Terus saya bilang kalian itu budgetnya berapa? Nanti saya sesuaikan. Gitu. Jadi saya sesuaikan dengan budget. Nanti yang saya pilih bahan apa gitu. Jadi di situ deal. Akhirnya deal ya. Karena menyesuaikan budget mereka. Akhirnya apa? Dikurangin harga sesuai budget mereka, tapi bahan yang saya gunakan tetap dengan spek saya itu handmade yang batik cap, tapi tidak dengan, maksudnya ada yang saya kurangi. Oh, ada yang dikurangin. Ada yang dikurangi di bahannya itu tidak dengan kombinasi tenun atau apa gitu, saya bikin kombinasi polos. Oke. Yang penting closing kan? Closing. Sip. Makasih. Ya Mbak. Tadi cerita beda ini ya.
Kalau pengalaman saya dulu waktu awal-awal, saya menawarkan produk ke coffee shop, ada mungkin sekitar 3-4 coffee shop. Produknya apa? Ini roti. Jadi Roti, ya. awalnya roti alami dengan resep pertama. Ya, terus. Roti manis. Habis itu saya nawarkan. Kalau dipersilakan nggak apa-apa, lihat aja. Terus. Boleh Pak. Nah, lalu saya menawarkan coffee shop. Dari mungkin ada 7 coffee shop yang saya datangin, hanya direspon 3. Dari 3 yang direspon, ada 1 yang mungkin sampai sekarang masih saya ingat, komennya adalah gini, Mbak, produknya nggak enak dan kemasannya tidak bagus. Dari situ saya belajar merubah seluruh resepnya. Nah, yang jadi pelajaran saya adalah setelah itu saya butuh waktu untuk kayak memperbaiki mental gitu. Pertanyaan saya sebentar. Waktu dibilang nggak enak, kemasannya nggak enak, down nggak? Sangat down ya. Sangat down. Terus respon lu apa? Ya butuh waktu dulu. Enggak, begitu down itu terus reaksimu gimana? Reaksi. Apakah tetap senyum atau agak? Enggak, waktu itu dikasihkannya lewat WhatsApp. Oh, WhatsApp. Tidak bertemu langsung ya? Oh. Iya. Tapi kalau ketemu langsung gimana gitu ya? Nah. Bahkan saya takut ke coffee shopnya karena mentalnya masih kena. Nah, terus yang berubah adalah setelah saya mereformula semuanya, kemasannya, itu pelajaran berharga banget buat saya. Sekarang banyak coffee shop yang reach out ke saya. Jadi yang awalnya saya mengejar, sekarang reach out itu, sampai sekarang coffee shop itu mengejar. Oke. Tepuk tangan. Ada lagi? Ayo Mbak, produknya apa Mbak? Ya? Ilustrasi. Oh iya, ilustrasi. Oke, sudah. Mungkin ini sedikit pengalaman nih, karena saya itu bekerjanya dengan para penulis. Dan ini biasanya itu untuk sayembara dari Balai Bahasa, kemudian dari DMN. Jadi suatu ketika itu saya pernah sebelumnya memang bekerja sama dengan seorang penulis ini dan lolos untuk Kemendikbudristek Negara Literasi Nasional. Kemudian beliaunya ingin mencoba untuk mengikuti dari Balai Bahasa Jawa Tengah seperti itu. Beliaunya ini awalnya memang sudah bekerja sama dengan saya, tapi kemudian untuk di Balai Bahasa ini beliaunya kok sedikit nanti dulu Mbak seperti itu, karena saya kan juga pengen bareng-bareng lagi sama beliaunya. Terus kemudian setelah ditelusuri, karena ternyata beliau itu sudah ada ilustrator lain seperti itu. Nah, tapi kemudian karena ternyata ilustrator lainnya itu mungkin mengirimkan portofolio yang kurang cocok dengan dia, akhirnya kembali ke saya. Jadi mungkin agak unik ya Pak, sudah pernah ini terus kemudian agak ditolak nanti dulu, tapi terus akhirnya balikan lagi. Jadi kayak CLBK mungkin. CLBK. Oke, ya. Ini menarik. Saya sebagai produsen kadang begitu. Ya. Ada karyawan yang susah diatur. Akhirnya ambil keputusan di apa? Dikasih SP kan? Tahu nggak? Setelah nanti kita kasih SP, kemudian dia keluar dari tempat kita. Kira-kira ketika dia pergi, apakah nanti ada pengganti yang jauh lebih baik dari dia? Tentu kan? Nah, ini materi khusus nanti ya. Jadi saya memulai produk ini. Saya sebagai sales. Nah, sekarang kita masuk materi ya. Saya ini basic saya adalah sales. Jadi saya udah tahu bagaimana anatomi seorang sales itu bagaimana, saya udah hafal. Dulu saya menjadi sales itu beberapa produk. Saya pernah jadi sales produknya emping jagung, seriping pisang, kemudian roti coklat, kemudian dari Tulungagung itu kacang atom, ya cukup banyak. Dan salah satunya adalah aromanis. Dalam perjalanan itu, saya ketemu dengan teman sales. Jadi sales itu nikmatnya di situ. Jadi kalau gitu pas di satu toko ketemu dia produknya apa, kita saling ngobrol gitu. Nah, dia kemudian menawarkan, Mas Adi, saya tuh bawanya ini. Saya awalnya lihat itu, ini apa ya? Nggak tahu saya. Ini aromanis. Terus dia kasih satu, yang nyicip. Enak. Saya tanya, ini di mana? Di Jogja.
Kemudian saya datang ke ownernya. Ownernya bilang begini, Mas Ardi, kalau untuk Jogja itu sudah full. Jadi saya punya 7 sales untuk Jogja, itu sudah full semua. Kalau mau di luar Jogja. Loh, saya kan di Jogja. Istri saya di Jogja, saya waktu itu masih ngontrak. Saya ngontraknya di daerah Nologaten, Catur Tunggal. Siapa yang dari Sleman di sini? Sleman. Oke. Saya dulu pernah ngontrak di daerah Nologaten, Catur Tunggal, Depok. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, saya karena pingin sekali untuk memasarkan produk ini, karena menurut saya enak gitu. Saya bilang, nggak apa-apa Mbak, saya mau. Kalaupun Jogja sudah penuh, nggak apa-apa. Siapa tahu ada rezeki saya. Jadi dalam bisnis itu kan kita selalu berharap ada rezeki kita ya. Kalau dalam bahasa agama Islam itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki dari pintu yang tidak pernah kita tahu. Akhirnya singkat cerita saya memasarkan. Semua toko sudah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita fokus di dalam bisnis, kita akan mendapatkan inspirasi. Percaya nggak? Percaya ya? Saya dapat inspirasi. Inspirasinya gini. Siang itu saya makan di satu rumah makan yang di situ rame banget. Kemudian saya penasaran. Itu Chinese. Waktu itu kalau Bapak Ibu tahu kampus UII yang di Demangan. Selatan kampus UII Demangan itu ada dulu namanya rumah makan Cipto Rosso. Itu Chinese, orang dari Purwokerto kalau nggak salah. Rame. Habis makan saya nawar, Ci, bisa nggak saya titip jual? Dan cara saya untuk menitip jual produk, sebelum dia mengatakan tidak, ini harus dibuka. Oke? Saya buka. Ci. Ayo. Terus pacinya makan. Apa yang dia bilang? Enak. Enak. Padahal di situ, di warung itu, nggak ada makanan. Maksudnya nggak ada jualan apa-apapun. Kecuali hanya dari atas. Sabar ya. Kita kan punya kuku. Dari samping ya. Wah, saya kok ketularan nggak bisa ya. Ya, enggak, gini aja. Nah, ini. Nah, ini. Udah jadi. Lanjut ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia mau. Nah, mau. Karena saking senengnya, saya ambil nampan yang paling besar. Saya tata. Satu bal itu isinya 50. Apa yang terjadi? Jadi waktu itu dia minta, zaman itu masih SMS-an ya. Tahun 2000-an. Nah, tidak lama kemudian, nggak ada hitungan 1 minggu, taksinya SMS. Mas, udah habis aroma manisnya. Saya mau tanya, ekspresi apa yang ada pada saya waktu itu kira-kira? Senyum. Hah? Senang kan? Senang. Dan senangnya itu gini, aku punya segmen baru. Yang oleh juragan saya, ownernya bilang, Jogja itu sudah nggak ada. Semua rumah makan tak datang semua. Itu yang tidak dilakukan oleh sales terdahulu. Oke? Sudah ketemu? Dan saya ngambil satu hari itu 2 kali. Kalau sales yang 7 itu mereka ngambil pagi,
besok paginya baru nanti mereka laporan. Saya enggak, ambil pagi, siang habis duhur ambil lagi. Karena luar biasa respon pasar. Ternyata dengan kita menitip produk di rumah makan itu jauh lebih cepat ketimbang kita titip di oleh-oleh. Sepakat? Sepakat. Atas dasar itulah kemudian saya datang ke rumah makan, tambah nakal saya. Nakalnya apa, Bu? Yang tadinya itu cuma satu nampan, setiap meja tak kasih nampan, tak. Kalau nggak percaya nanti tanya seperti soto Kadipiro. Ya. Iya kan? Yang di pusat kan, yang Iya. asli kan? Iya. Naruh di meja. Biar apa? Biar nanti yang datang itu sebelum bakso atau sotonya datang, mereka lihat, iki opo iki. Terus anaknya, aku bu, dibuka. Anaknya, enak Bu, ambil lagi. Cuman Bapak Ibu sekalian, ada kelemahannya. Tahu nggak kelemahannya? Yang rugi itu kadang pihak warung. Kalau kita sih enak-enak aja. Lupa nggak ngomong. Kadang gitu, ya konsumen di warung itu ya. Jadi taruhnya di atas meja, makan, pas membayar lupa kalau makan arum manis. Nah yang salesnya ya untung-untung saja kan. Nah besok datang tinggal dihitung, returnnya berapa Bu? Oh returnnya 2 dari katakan 500 bungkus. Oh senangnya pol. Ternyata ada beberapa yang tidak bayar. Akhirnya warungnya juga berpikir, wah Mas dikurangi wae. Bojone mejo. Taruh di sini saja. Di talase. Wah. Kira-kira gimana? Apa yang terjadi, teman-teman? Penjualan menurun lagi. Kalau menurun gimana? Lobby lagi. Bu, ternyata cocok di anu ya Bu ya, di meja ya. Entek tapi aku ora entuk duit deh. Akhirnya kita lobby. Udahlah, taruh di dekat kasir saja gitu. Jadi itu dinamika. Nah, jadi kalau kita membaca peluang itu memang butuh apa? Nah, bahasa kita semedi ya. Ada semedinya. Jadi waktu yang paling pas itu ya tengah malam ya. Betul hening, kemudian kira-kira baiknya gimana? Ya. Oke. Jadi jualan itu mau digampang, susah. Nah, tadi ada teman-teman yang mengatakan salah satu yang membuat kita itu minder karena sering ada penolakan. Saya tuh sering. Tapi walaupun sering ditolak, kita punya cara. Nah, cara untuk biar produk kita itu bisa masuk seperti apa? Caranya gimana? Kalau saya dulu kan pakai motor ya, sarjana, kemudian jadi sales zaman tahun 99. Kira-kira gimana Pak? Bu Zulia ya? Tahun 99 itu seorang sarjana jadi sales itu masih pantas nggak? Enggak sih. Enggak ya? Benar. Ini Masnya sarjana tahun berapa? Saya lulus 2012. 2012 ya? Lulus ya? Iya. Oh. Jauh ya? Jauh. Oh ya, tadi belum kenalan ya? Saya Ardi Sahami, aslinya dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, dulu kuliah di IAIN, UIN, Semangka Jaga. Kemudian saya menikah dengan teman angkatan dari Kebumen, dan saya pernah ngontrak. Kemudian ternyata betul ya, kalau mau cepat
Sukses itu harus cepat nikah. Iya. Benar. 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 Itu janji Allah itu, benar. Benar loh. Jadi karena perempuan juga. Ini ada yang masih bujang-bujang nih. Ah, banyak. Ayo kenalan ya, biar dapat di sini aja, forum sini ya. Nah. Jadi gini, saya dulu ini curhat, bukan curhat, cerita. Saya tidak tahu kalau ini jodoh saya. Begitu saya datang ke rumah calon istri waktu itu, waktu Lebaran, sama calon mertua waktu itu calon mertua bilang begini, Nah Ardi, kalau cocok, kalau mau dengan anak saya ya saya nikah siri sekarang. Saya, loh, kok nggak pakai duit ya? Benar. Karena mertua saya orangnya priai ya, jadi dia tidak mau nanti pacaran. Pokoknya intinya gitu. Saya batin, ini nggak pakai duit nih. Kau bilang nikah siri. Tapi kemudian saya komunikasi dengan orang tua di kampung, mereka bilang resmi saja. Nah itu pun nikah itu tidak ada persiapan. Dan alhamdulillah begitu punya anak langsung dapat rezeki. Iya, rezeki anaknya. Ya, ini sebagai selingan ya, sebagai selingan. Nah, salah satu beban berat ya, ini salah satu ya dalam kita bisnis itu, terutama yang sarjana. Siapa yang di sini sarjana? Nggak usah malu-malu. Saya S2, nggak usah malu-malu. Satu. Banyak ya ternyata ya. Baik. Tadi kan saya tanya Bu Zulia kan. Jadi zaman itu sarjana untuk jadi sales itu ya pokoknya enggak lah. Iya, enggak banget. Bener. Apalagi, mohon maaf, apalagi orangnya ganteng gitu ya. Enggak banget, bener. Dan kalau itu pun dilakukan, mesti ada perang batin. Bener. Dan itu, kenapa? Karena itu pengalaman saya, perang batin. Jadi saya itu menjadi sales, perang batin sebenarnya. Ya Allah, aku tuh pinginnya ya kerja di bank, pingin jadi dosen, pingin PNS, itu yang ada. Tapi ternyata teman-teman, di saat itu kita akan menemukan cara bagaimana biar kita malu. Mau dibuka rahasianya? Jadi sales, kayak tadi itu loh, saya kan bawa barang ini, ya. Saya ini kan pernah jadi anggota dewan. Jadi saya begitu jadi setelah dilantik, saya tuh udah terbiasa dengan teman-teman UMKM, udah biasa. Yang namanya mikul, ya, namanya bawa barang-barang, udah biasa. Waktu jadi dewan pun saya begitu. Tapi oleh teman-teman saya, Pak Ardi, malu-maluin. Tapi begitu saya tidak jadi dewan, ya biasa aja, nggak usah malu-malu. Jadi saya kasih tahu saja Mas. Waktu itu saya berat melakukan. Sarjana jadi sales. Dan motornya apa? Motor pitung. Tahu motor pitung? Tahu. Nah, jadi pakai box gitu. Nah, udah beratnya sekitar 40 kilo. Ya, bahannya itu dari kayu ya, kayu dibikin rangka, kemudian nanti dilapisi dengan seng. Dan itu kalau berangkat mesti barengan sama istri. Itu tadi salah satunya suksesnya itu dari situ. Jadi standar 2 naikkan rombong, kemudian masukkan barang. Motor pitung nggak tahu? Motor jadul itu loh, motornya Jogja pokoknya. Motor pitung, ya. Motor pitung itu. Nanti searching ya motor pitung ya. Di atasnya pitung itu nanti baru ada Supra 800. Supra 800. Astra, hah? Saya dulu dari Supra. Enggak.
Enggak. Jadi, ini jangan ngeyel ya. Tak kasih tahu ya. Jadi gini, urutannya tuh gini. Pitung, terus Supra Cup. Super Cup. Yang depannya ada. Setelah itu baru nanti Astra Star. Ya. Supra aja bilangnya, bukan Supra. Cup, ada cupnya. Super Cup, ya. Mbaknya bingung ini, gak kayak apa gitu. Jadi Super Cup, terus nanti baru Astra 800. Setelah Astra 800 baru nanti Prima, betul, Prima. Iya, Prima. Setelah Prima baru nanti Astra Grand, ya Grand. Pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Hah? Lanjut. Tekan saya jenengnya apa? Baru masuk apa namanya? Matic, baru masuk Matic. Nah, kita masuk ke materi lagi. Nah, bagaimana cara menutup rasa apa namanya malu tadi itu, gengsi tadi itu? Kita harus berpikir rasional. Berpikir rasionalnya begini. Ya Allah, kalau memang hari ini saya jadi sales, aku punya cita-cita. Cepatkan saya untuk dapat mobil. Benar. Suatu ketika saya didatangi teman saya. Waktu itu rumah saya itu saya oleh mertua saya dibelikan tanah, tapi dia bilang, Ardi, kamu bangun sendiri. Kemudian saya bikin rumah itu separohnya itu gedek. Nah, dia datang. Mas Ardi, ini ada bisnis paling enak. Apa? Multi level marketing. Apa itu? Terus dia bilang, bisnis ini sangat menjanjikan. Ya, nanti tidak sampai 5 tahun punya mobil. Ya. Dia bilang tidak sampai 5 tahun punya mobil. Cita-cita saya itu setahun harus punya mobil. Saya bilang, nggak tahu ya, dalam otak saya itu yang namanya multi level marketing itu kok belum nyambung gitu. Nah, akhirnya saya fokus ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya tidak sampai setahun itu bisa beli mobil. Mantap lah, ya? Benar, beli mobil. Rahasianya. Oke. Ini rahasianya ya. Ternyata Allah itu mengabulkan doa kita di saat kita dalam keadaan terjatuh, susah. Karena tadi saya itu tidak menerima kenyataan itu, dan jalan ya motor tadi itu tiba-tiba ban gembos. Apa yang Anda rasakan? Pingin ditinggal toh motornya? Terus balik toh? Ya enggak? Manusiawi itu, benar. Tapi apa betul demikian? Apa betul demikian? Betul? Enggak kan? Tapi pinginnya begitu. Tak tinggal saja motor ini, saya pergi. Tapi kan enggak. Di situ Allah memberikan kasih sayangnya. Benar, nangis. Walaupun air mata tidak keluar ya, nangis. Tapi ternyata itu yang membuat kita doanya akan dikabulkan. Benar. Ini saya buka rahasia. Pengalaman saya nggak tahu pengalaman kalian ya. Lanjut. Menutupi tadi rasa gengsi itu, saya tidak mau kalah. Jadi saya tetap style saya sebagai sarjana. Saya datang ke Pasar Gowo. Siapa yang tahu Pasar Gowo? Satu tunggal. Belakang amplas. Ya. Saya bawa dengan barang tadi, dengan yang di keromong tadi itu. Saya lihat dosen saya kok parkir motor. Aduh. Ketemu dosen, malu ya? Malu. Kemudian saya masuk ke dalam,
ada namanya Bu Pardi, orang Godean. Kalau nanti mungkin masih ya, itu lossnya itu begitu masuk sebelah kanan. Dia sedang melayani pembeli. Saya diam begini. Waktu itu saya masih ingat, saya pakai celananya jeans, bajunya putih, setel dalam. Kemudian produk waktu itu bukan ini Pak, roti coklat. Roti coklat ini yang punya ownernya itu tamatan SD, punya karyawan sarjana semua. Dan itu waktu itu kebanyakan orang-orang yang PHK dengan Krismon tahun 98. Nah, saya termotivasi di situ. Seorang juragan tamat SD punya karyawan sarjana. Nah, saya tawar di Bu Pardi. Bu Pardi itu nangis loh. Tahu nggak kenapa Bu Pardi nangis? Saya sarjana. Dia nggak tahu. Yang dia tahu ini yang datang adalah pegawai bank. Mas, tak kira tadi jenengan tuh pegawai bank. Mau dikira Bang. Terus kenapa Bu? Lo jenengan tamatan mana ya? YIN Bu. Anak saya itu tamat SMA, kon rewang ora gelem. Kok jenengan kok sarjana? Kok gelembut gawe ngene iki? Nangis dia. Berarti ada support kan? Ada support. Yang tadi itu rasanya itu ada pergolakan batin menjadi terobati. Nah, pulang kita hitung uang kan? Hitung, oh untungnya banyak. Di total-total, oh ternyata pendapatan saya itu 3 kali lipat dari PNS. Senang kan? Jadi yang membuat kita senang adalah karena termotivasi. Maka sukses itu harus punya motivasi. Dan sekarang kita yang belum menyusun motivasi, silakan. Dan saya termotivasi waktu itu bagaimana saya harus bisa menghajikan Bapak dan Ibu. Jadi saya tidak punya cita-cita jadi haji. Nggak ada. Yang saya punya cita-cita adalah, ya Allah, saya pingin orang tuaku bisa haji. Persis tahun 2008, saya waktu itu uang, ya pokoknya gimana caranya biar saya bisa mendaftarkan Bapak Ibu saya. Kemudian saya telepon ke rumah. Mereka senang banget. Dan waktu itu masih 15 juta untuk daftar itu. Saya tidak pernah Pak, tapi Allah itu luar biasa. Saya tidak pernah cita-cita untuk haji, tapi begitu saya sudah daftar Bapak dan Ibu, hanya sekitar 1 bulan kemudian Allah menggerakkan hati saya ikut. Tapi duitnya nggak ada. Bener, duitnya nggak ada. Duitnya udah dipakai untuk buat orang tua saya. Tapi saya digerakkan hati saya supaya saya juga ikut. Akhirnya termotivasi mencari rezeki yang pokoknya gimana caranya. Akhirnya apa? Saya bisa daftar juga dengan istri. Jadi menurut saya gitu. Jadi sukses itu kita harus membuat apa yang menjadi motivasi. Jadi sekarang teman-teman, saya kira di sini banyak yang udah sukses. Jadi rumuskan motivasinya, karena kalau tanpa motivasi ya bisnis stagnan. Silakan. Apakah pingin setiap, misalnya ya, ada masjid, ya, ada gereja yang perlu ini, silakan. Jadi kalau bisa ada satu amalan yang orang tidak tahu. Orang nggak tahu. Dan saya nggak mungkin cerita ke kalian. Ya, mau tahu. Coba. Jadi lakukan satu amalan. Udah, yang tahu hanya jenengan dengan pasangan. Itu aja. Itu insya Allah. Jadi sekarang kita lanjut ke Kang Fasin.
Nah, kalau seandainya orang menolak, jangan sampai kita down. Saya punya pengalaman itu. Jenengan mungkin masih ingat kalau sering lewat ke daerah Jombor ya. Itu di perempatan Monjali itu, barat jalan, selatan jalan, itu ada soto. Ya? Ya. Saya nawar ke sana, nggak mau. Itu saya ketemu sama bapaknya. Jadi, oh ya saya lupa, rumusnya untuk bertransaksi itu, kalau bisa itu berlawanan. Jadi kalau yang jaga itu, yang nemui kita itu seorang cewek, ibu, itu enak gitu ngobrolnya. Dan di Lala produk saya ini kan ketemunya dengan toko-toko, ketemu dengan ibu-ibu, enak gitu. Kalau ketemu bapak, rada kayaknya juga sama deh. Kalau jenengan ketemu sama ibu, agak kaku. Mending ketemu suaminya. Enggak, saya nggak tahu. Pokoknya itu analisa saya ya. Karena begini, kalau saya setiap datang itu ke toko-toko ya, ke warung-warung, ketemu ibu, enak gitu. Kita aja baru masuk itu dengan senyum, udah, mari mas. Tapi ketemu bapak, apa mas? Daya tarik menarik gitu. Daya tarik menarik. Nah, di Lala yang saya ketemu itu seorang bapak. Dia bilang, enggak, boten. Kalau orang itu kaku, aduh, masuknya susah. Terus pulang. Ya. Satu ketika, saya pokoknya nggak mau menyerah. Jadi, rumusnya di dalam menawarkan produk itu ibaratnya orang bercinta ya. Jangan menyerah. Iya, jangan menyerah. Pernah melihat fakta bahwa orangnya tidak ganteng tapi istrinya cantik. Pernah nggak? Ya kan? Karena laki-lakinya, karena begini, ini bisa kompetisi ya. Ibu yang di belakang. Karena begini, ilustrasinya begini. Saya ilustrasikan. Orang cantik, dikira orang-orang itu dia punya pasarnya, dikira orang-orang, banyak orang yang suka. Itu dikiranya. Ternyata orang cantik itu belum tentu disentuh karena saking cantiknya. Iya, minder. Masuk kan? Masuk. Nah, jualan pun begitu. Jadi, orang cantik jangan dikira banyak cowok yang dekati dia. Belum tentu. Nah, akhirnya seperti saya yang dari orang tua petani, dari jauh, sebenarnya punya kesempatan untuk mendekati dia. Tapi karena sudah berpikir dulu, wah dia pasti banyak yang ternyata nggak ada. Akhirnya teman saya itu yang orangnya itu, yang saya nggak ganteng banget lah. Masuk dia. Hanya apa? Modal nekat. Nah, bisnis itu harus nekat. Sepakat? Iya. Jadi bisnis itu begitu, harus nekat. Nah, suatu ketika, tadi kan saya datang lagi ke Bapak ini. Sama. Nah, pada pertemuan yang kedua itu saya datang dengan langsung pesan menu. Dengan asumsi habis makan nanti nawarkan produk. Orang Jawa bilangnya pekewo. Bener. Pak, bisa nggak Pak saya titip jual? Nanti kalau aku berbayar. Aduh mas, enggak. Sini tuh hanya soto saja. Enggak ada jualan macam-macam. Susah masuknya. Karena sesama laki-laki. Menyerah nggak? Enggak. Akhirnya sampailah pada satu perenungan, apa yang salah dengan saya? Atau bagaimana cara saya supaya Bapak ini mau? Akhirnya terinspirasi, ternyata di dalam kita menawarkan produk itu harus memikirkan tentang timing, waktu yang tepat. Jadi jenengan kalau menawarkan produk harus cari waktu yang tepat.
Misalnya kalau jasa, apakah ketemu orang itu waktunya pagi, siang, sore, atau malam? Misalnya begitu. Saya mencari timing yang tepat adalah waktunya menjelang Idul Fitri. Ada yang tahu kenapa menjelang Idul Fitri? Itu kan belum puasa itu. Kok bisa nawarkan produk aroma manis kayak gini menjelang Idul Fitri? Kenapa? Benar, benar. Persiapan Lebaran. Karena saya sudah punya survei, sudah punya pengalaman. Ternyata kalau Lebaran itu produk-produk makanan itu luar biasa larisnya. Akhirnya karena di bulan Ramadan saya puasa, dia berpuasa, dan pendekatannya sudah pendekatan, kalau bahasa saya ya sudah pendekatan spiritual itu. Ya. Maka kalau kita berjualan jangan lupa berdoa. Ya. Ternyata luar biasa loh. Ternyata kalau sebelum ketemu orang kita berdoa itu termasuk 50% sudah bisa closing itu 50%. Saya datang, Pak, produk saya ini kalau pas Lebaran kurang-kurang. Dan ini segmennya banyak anak muda. Bahkan orang tua pun suka. Seandainya ini hanya momentum Lebaran kali ini, boleh nggak saya titip? Nanti kalau nggak laku, udah berhenti. Kalau laku ya teruskan. Bapaknya mau. Titip. Begitu Lebaran, 1 minggu kemudian, di luar dugaan dia WA. Mas, aroma manisnya habis. Jadi pertanyaannya, kenapa dia kemarin nggak mau? Ya, bisa timing, tapi bisa jadi juga komunikasi saya. Iya. Jadi karena terbiasa ketemu dengan ibu-ibu, komunikasinya lebih enak. Kalau laki-laki itu kadang kaku. Nah, kesimpulannya akhirnya apa? Kalau saya menawarkan produk itu cari timingnya yang tepat. Pas liburan, ya, liburan. Pas apa lagi? Ya, pas liburan ya, entah itu liburan sekolah, liburan Lebaran, liburan Natal, Tahun Baru, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di dalam kita menawarkan produk itu jangan pernah menyerah, ya. Jadi jangan pernah menyerah. Itu pesan saya. Dan kalau kita sudah niat dengan satu usaha, ya kita harus membuat motivasi kita. Jadi orang sukses itu ternyata banyak motivasinya. Termotivasi dengan misalnya saya kalau sukses nanti saya akan menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Itulah yang akan memotivasi kita. Dan terakhir ini jam berapa ini ya? Udah mau jam 3, terakhir ini. Kecuali nanti kalau ada pertanyaan. Bisnis itu tidak selamanya dia naik. Bisnis itu terkadang dia akan turun. Apapun bisnisnya. Sepakat ya? Ya. Jadi tidak ada bisnis yang dia selalu naik atau landai. Tapi ada saatnya dia akan turun. Maka bersiap-siaplah ya untuk naik terus. Ya. Tapi begitu naik jangan lupa nanti kalau akan turun. Itu hukum alam. Karena banyak kejadian-kejadian orang yang pernah naik turunnya itu nggak naik lagi. Ada. Nah, itulah yang saya sering sampaikan. Bisnis itu harus mulai dari nol. Harus dari nol. Untuk saya ya, versi saya nggak tahu kalian apakah. Jadi kalau mulai dari nol itu kelebihannya adalah, misalnya saya memulai produk ini saya harus
modalnya tidak cukup, kemudian saya pinjam, tapi dengan satu kepastian. Kemudian memasarkan. Jadi kalau mulai dari nol itu, kita tahu anatomi bisnis. Kan tidak mungkin tiba-tiba melanjutkan. Nah, biasanya kalau tiba-tiba melanjutkan, ya karena dia tidak tahu prosesnya. Misalnya hal yang sederhana saja, karyawan. Di sini yang sudah punya karyawan berapa? Punya karyawan semua ya? Oke. Siapa yang karyawannya lebih dari 10? Belum. Atau yang punya karyawan berapa? 8. Pertanyaan saya begini. Ada nggak problem di karyawan? Banyak. Banyak ya. Apa? Contohnya apa? Pelayanan. Terus dari penampilan karena melayani langsung, jadi kayak grooming itu harus sharing dulu awalnya. Terus saya usahanya juga nurusin orang tua, jadi perlu adaptasi sama proses untuk memproduksinya itu kadang sudah dibilangin tapi masih sering melenceng. Melenceng, ya. Sama, tempat saya juga gitu. Punya karyawan berapa? 2. Part-time. Punya karyawan berapa? 2 tapi by target. Oh, by target. Kalau nggak target gimana? Bukan by target sih, jadi ya per project, per packingan gitu sih. Oh, per packingan. 3. Produknya apa tadi ya? Ini ya? Batik. Oh, batik. Oke. Baik. Problemnya apa? Problemnya di kapasitas. Kapasitas. Kadang tidak konsisten ya? Iya, kalau misalnya ada permintaan yang tiba-tiba naik gitu. Kalau masuk kerja? Maksudnya? Masuk kerja. Ada nggak yang masuk kerja itu tidak on time? Oh, Enggak. On time? Oke. Tempat saya itu karyawan diproduksi ya dengan pokoknya ada kurang lebih 30-an. Itu sampai hari ini belum bisa semuanya datang masuk tepat waktu. Kesalahannya apa? Karena target. Hari ini pokoknya mereka kerja itu berdasarkan target. Ketika kita bilang masuknya itu harus on time, mereka bilang kan yang penting target. Nah, kalau kita misalnya oke deh, masuknya on time, nggak usah target, kan nggak mungkin kan? Nah, menghadapi itu juga tantangan. Nanti gaji juga demikian. Jadi kan mereka yang tahu gajinya dia, kita pun sudah punya klasifikasi gaji itu bisa dinaikkan karena ini A, B, C, D. Itu juga mereka protes. Seakan-akan mereka yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur karyawan. Terjadi seperti gitu. Tantangannya banyak. Intinya bisnis itu selalu ada tantangan. Jadi baik tantangan karyawan, tantangan penjualan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya ingin berbagi di sini begini. Yakinilah bahwa bisnis itu selalu ada tantangan, maka kita mempersiapkan. Jadi kalau di S2 itu biasanya ada mata kuliah risk management. Jadi bagaimana manajemen untuk mengelola risiko. Walaupun ya kita sudah baca bukunya, prakteknya ya masih ya gitu. Karena dunia kerja itu seperti gitu. Jadi bisnis tidak selamanya mulus. Maka hemat saya bisnis itu harus perlu pengembangan. Maka saya sekarang sedang mengembangkan ini. Jipang. Kemudian ini akan saya kembangkan nanti maklon. Ya, Saleh. Jadi bisnis aromanis karena karyawan juga ada yang keluar kemudian dia bikin aromanis. Ya. Oke. Jadi tadi saya ngobrol dengan Mbak Ista ya? Mbak Lista. Ini sebagai penutup dari pertemuan kita. Siapa yang di sini pemasarannya itu menggunakan sistem reseller atau sistem sejenisnya. Jadi dia hanya produksi, tapi pemasaran itu diserahkan ke pihak ketiga.
Siapa? Ada nggak? Hah? Maksudnya saya produksi terus Produksi, kemudian yang memasarkan orang lain. Ya, sistem reseller ya? Atau apa namanya? Reseller. Siapa lagi? Apa produknya? Ya, susu kambing. Jadi jenengan hanya produksi? Gini, jadi kita produksi sama jual langsung Pak. Tapi kita membuka reseller juga. Dan kita juga ada maklon juga. Membuatkan produk orang lain, makanan dan Oh. Oke. Jadi reseller dengan merek punya kita. Tapi juga memberi maklon. Ya. Oke. Berarti Mas siapa namanya? Mas Tony. Mas Tony. Anu ya, eta Pak? Ya. Di mana itu? Di Gunung Kidul Pak. Itu. Mas Tony ya? Mas Tony itu punya peternakannya? Ada peternakan, ada juga kita ngambil dari tempat lain juga. Dari tempat lain. Oke. Mas Tony, Peka. Ini menarik. Mas Tony, saya ingin mengilustrasi. Kalau Mas Tony itu punya brand, merek, kemudian itu menggunakan pihak ketiga, reseller, bagus. Tapi kalau Mas Tony menyiapkan maklon, berarti Mas Tony menciptakan pesaing baru. Ya kan? Jadi Mas Tony itu punya produk ya dengan merek tertentu, kemudian Mas Tony membuka peluang di luar sana untuk mengambil produknya Mas Tony menjadi maklon dengan merek yang berbeda punya Mas Tony. Kemudian mereknya Mas Tony dengan maklon tadi mereka berkompetisi di luar. Itu satu. Yang kedua, Mas Tony punya produk dengan mereknya Mas Tony, kemudian reseller. Bedanya apa, Bu? Enggak. Harga saya kira sama. Tentu sih yang menjadi mitra maklon tadi itu dia pasti minta harga kita sama dong. Ya enggak? Sama. Hah? ini beda. Ada beberapa concern Pak, jadi mungkin kadar susunya beda, terus ada rasa-rasanya mungkin. Oh. Tapi memang kalau merek jadinya ya ada yang jadi komunitas juga. Ya. Oke, berarti produk yang dimaklon itu ada yang dikurangin? Enggak, jadi sesuai spesifikasi mereka kita buatkan. Oh ya. Makanya ya. Oke. Mas Tony siap berkompetisi di pasar? Siap. Oke. Menarik. Saya perlu belajar dengan Mas Tony. Karena tantangannya adalah ketika Mas Tony tidak bisa menyiapkan infrastruktur untuk berkompetisi dengan si yang maklon tadi. Tapi kalau seandainya itu merek masih punya Mas Tony dengan ada reseller, itu bagus. Karena mengembangkan brandnya Mas Tony. Maka sampai sekarang saya belum membolehkan orang untuk maklon aromanis. Karena saya pingin di mana-mana yang ada aromanis Haji Ardi. Jadi saya sampai sekarang banyak yang minta, tapi saya belum kasih. Di samping memang produksinya susah. Gitu. Tapi seiring waktu berjalan, kenapa saya tidak kasih? Karena saya tidak ingin nanti kalau sudah berjalan saya ditinggal. Ya? Boleh kan? Boleh. Saya ditinggal sama dia? Boleh. Ngambil tempat lain? Boleh. Makanya udah, daripada saya nanti digituin, mending gak usah. Nah. Boleh. Ya. Jadi
kalau di tempat kita pun maklon ada konsekuensinya juga. Jadi semisal ini ada formula tersendiri yang kita buat, tapi dengan spesifikasi mereka. Jadi ada rahasia perusahaan juga. Oh, sehingga nanti tidak bisa ngambil di tempat lain juga. Oh iya. Ada triknya. Ada triknya ya. Nah, bagus itu. Beda dengan produk saya. Produk saya itu mudah ditiru. Ya bagus. Bagus. Jadi artinya memang karena beda produk ya, jadi beda. Bagus itu. Jadi ibaratnya Mas Tony masih megang kue melaku tak cekel gitu. Ya bagus. Jadi itu pesan saya untuk teman-teman. Jadi kalau produk itu mudah ditiru orang, sebaiknya fokus dengan produk itu, menjadi brandingnya semakin kuat, gitu, semakin kuat, semakin kuat. Dan kalau ingin ada kesan, ada kompetitor, ya udah bikin sendiri aja, ya, bikin brand baru. Tapi pasar taunya itu kompetitor, padahal kompetitor dibikin sendiri. Oh. Iya. Ngerti. Jadi gitu. Ya, seperti itulah ya. Mari Mbak. Pak, ini tadi saya nyimak kan Bapak awalnya dari salesnya rambut nenek. Ya. Lalu momen apa kemudian Bapak sekarang jadi produksi sendiri gitu? Apakah Bapak mengakuisisi perusahaan rambut nenek sebelumnya, atau Bapak memang belajar lalu membuat produknya sendiri, meninggalkan si produsen rambut nenek sebelumnya? Karena tadi sepertinya kayaknya belum diceritakan. Iya. Ini sama Mbak siapa? Dini. Mbak Dini. Iya. Mbak Dini cerdas ya. Saya harus menjawab ya. Iya. Harus menjawab ya, nggak boleh tidak ya. Ya. Kok bisa seorang sales menjadi kompetitor daripada bosnya ya kan, owner? Bisa. Apakah saya bisa membuat atau memproduksi? Nggak bisa. Terus bagaimana bisa produksi? Ini secara kebetulan. Secara kebetulan ada karyawan yang resign. Ada karyawan resign. Kemudian karena dia punya skill, ya udah kita ambil. Berarti rambut nenek Haji Ardi tidak terafiliasi dengan rambut nenek sebelumnya. Enggak. Mereka menjadi pesaing bisnis. Iya. Gitu. Dan di dunia bisnis cerita seperti ini sepertinya banyak. Ya. Termasuk nanti karyawan kita, dan itu saya alami. Gitu. Ada karyawan saya ditarik oleh pemodal gitu ya. Ada yang keluar bikin sendiri juga. Ada yang keluar bikin sendiri, ada. Artinya apa? Bisnis kita itu jangan berpikir itu bisnis lamanya. Harus ada portofolio. Persiapan dalam rangka apa? Jika ini dan itu. Jadi bisnis itu kesimpulannya gimana? Bisa ditiru kan? Iya. Berarti kita sekarang itu sedang berpikir, aku bisnis hari ini bertahan sekian lama, maka saya harus punya persiapan modal. Karena terkadang, bahkan mungkin semua termasuk saya, ya, itu enjoy dengan bisnis, tidak terpikirkan fresh money-nya. Jadi yang ada kembangkan. Begitu pun nanti, mohon maaf, ada gejala oleng-oleng, kita nggak punya modal. Maka kita juga harus punya saving. Idealnya bisnis itu ya, saya belum bisa praktekkan. Idealnya itu setiap keuntungan sisihkan 10%. Ini resep dari teman saya. Walaupun saya sendiri belum bisa melakukan.
Karena saya masih di tahap ekspansi. Produk saya itu sampai ke Bali. Ya, jadi saya punya 2 armada, saya bagi tugas. Jadi yang satu arah ke timur, direct selling, Mbak. Dari kota ke kota. Dan itu saya lakukan sendiri. Jadi jangan mengandalkan karyawan. Jadi saya merintis bisnis ini, saya yang betul-betul memperkuat fondasinya. Dulu saya ninggalkan istri anak-anak itu ya setahun lebih. Saya berangkat dari hari Senin, hari Sabtu pulang. Solo nanti 2 hari, Karanganyar sehari, terus nanti dari kota ke kota. Sehingga kalau jenengan kemanapun, dari kota ke kota, orang ketang siji mesti ono. Setelah itu, saya ke Bali. Ke Bali itu saya ngontrak, ambil kontrak sana 1 bulan. Full. Jadi saya cari kontrakan, bawa barang 1 truk ke sana, kemudian saya tawarkan ke dari toko ke toko, rumah makan ke rumah makan. Itu yang saya lakukan. Nah, setelah itu semuanya sudah settle semuanya, baru kita narik karyawan. Ya, sekarang ya mereka itu menjalankan apa yang sudah saya tinggalkan. Tinggal mana nanti toko yang belum, ya mereka tawarin. Toko yang belum mereka tawarin. Gimana Mbak Dini? Bapak berarti untuk petugas lapangan yang memasarkan produk Bapak itu statusnya adalah semua karyawan. Karyawan. Nah, karyawan. Untuk distribusi itu dipegang intern perusahaan semua. Iya tidak dong. pakai pihak ketiga. Enggak. Kenapa Bapak pilihannya tidak bekerja sama dengan pihak lain untuk bagian distribusi? Kemampuan saya masih di situ. Karena yang saya khawatirkan nanti kalau saya percayakan pihak ketiga, saya udah berpengalaman. Pernah di Jombang dulu itu saya habis rugi 40 juta. Pihak ketiga. Jadi kontrolnya. Padi ini barangnya habis. Uangnya masih begini. Nanti 2 hari lagi akan saya transfer. Tolong, tapi ini barangnya habis. Ini tadi toko ini sudah minta. Kita percaya, kirim. Uangnya nggak dikirim. Jadi pihak ketiga itu kelemahan. Saya pernah lakukan. Di Jombang ada, di Solo ada, di Kebumen ada, yang masih bertahan itu di Trenggalek sama di Ponorogo masih bertahan. Orangnya jujur banget. Tapi semuanya ternyata bisnis itu banyak pembohong-pembohong, penipu-penipu. Nah, dengan cara ini Mbak Dini, kita kontrol. Salesnya berangkat dengan mobil, ya. Nanti setiap dia kunjung ke toko, dia harus absen. Misalnya toko A jam sekian sampai jam sekian saya di sini, jam sekian sampai saya di sini. Nanti sampai sore kemudian kita pantau. Nanti sore dia total, buat laporan. Gaji kamu sekian, terus nanti besok pagi ditransfer. Enak itu. Enak. Berarti untuk bisnis olahan, karena kebetulan saya kan juga olahan, iya. Daripada kita bekerja sama menggunakan sistem reseller, distributor gitu, yang mana ketentuannya biasanya kan Anda beli ke saya sekian, dapat diskon sekian. Iya. Itu kalau kita punya visioner besar, berarti lebih baik menjalankan sistem semua kita pegang semua. Menurut saya ya, iya dari hulu ke hilir, ya. Ada baik, semuanya baik, cuman kan kemampuan saya untuk menjamin si reseller atau si distributor itu orangnya jujur itu kan susah. Sampai hari ini ya saya hanya 2 itu yang bertahan, Ponorogo sama di Trenggalek. Jadi yang lainnya udah putus semua karena uang sudah banyak yang mereka bawa. Kalau saya sih gitu, mending kita hulu sampai hilir kita yang backup. Nanti kalau umpamanya di daerah mana kok pemasaran bagus, ya udah sistem cabang aja. Utus orang ke sana, kamu saya gaji
Setiap hari kamu pantau, kamu buat laporan. Itu keren. Dari segi biaya Pak, dengan menggaji karyawan lapangan sama kita pakai sistem reseller, secara keuangan perusahaan lebih irit yang manakah? Sebenarnya kalau resellernya itu jujur-jujur semua, bagus. Karena di situ kita lebih manajemennya lebih mudah. Kita drop barang, dia yang memasarkan. Enak. Kita drop, dia memasarkan. Nanti tinggal laporan untuk pembayarannya. Lebih enak itu sebenarnya. Tapi karena itu tidak menjamin 100% keuangan kita nanti, maka solusi yang kedua adalah yang saya lakukan. Dengan sistem distribusi oleh kita, di bawah pengawasan kita, sales itu di bawah pengawasan kita. Walaupun ya namanya duit ya. Iya. Dan namanya usaha, sering kita itu dapat karyawan yang contohnya begini ya, Pak Ardi hari ini kok uangnya lebih ya, percaya nggak? Lebih. Dia bisa menjelaskan, tadi pagi saya bawa barang sekian, ini notanya, kok uangnya lebih Pak Ardi, ini uangnya siapa ini? Apa yang ada dalam pikiran saya? Orang ini jujur sekali. Ternyata di balik itu bohongnya. Nanti kita ngobrol di dot lagi ya. Nah, jadi dengan dia seakan-akan dia itu jujur, ternyata di balik ternyata enggak. Ya, manipulasi. Ya, manipulasi. Oke, gitu dulu. Tapi kalau masih ada pertanyaan ya boleh. Yang penting sampai jam 3 ya Mas ya. Oh, udah lebih toh. Oke. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau tanya? Monggo, Bu. Pak, kalau boleh tahu, Pak, sistem bisnisnya Pak Adi itu kan sudah kuat sekali di distribusinya ya. Terus tadi Bapak cerita kalau ingin diversifikasi produk dengan menjual produk lain selain dari Aromanis ini. Itu kalau boleh tahu, itu Bapak R&D sendiri, produksi sendiri, atau menggunakan jasa maklun di tempat lain seperti itu, Pak? Oke. Untuk mungkin efisiensi atau ya. pertimbangan tersebut. Pilihannya kalau untuk maklun itu tergantung kalau memang kita punya karyawan ya karena kita yang packing. Tapi kalau kita terbatasan ya udah si produsen yang packing tapi dengan merek kita. Maklun ya? Ya, maklun ya. Jadi tergantung. Tapi memang yang praktisnya sih biar kita tidak disibukkan dengan karyawan, kita terima bersih. Jadi efisien. Tapi kalau kita punya karyawan kayak sekarang saya itu mau tidak mau ya saya pakai karyawan saya. Jadi nanti belinya curah, nanti mereka yang packing. Jadi untuk maklon itu enaknya gini, karena kita sudah punya pasar, numpang aja, numpang. Ya monggo teman-teman kalau numpang nggak boleh. Ada beberapa teman-teman UMKM itu numpang, nanti saya yang masarkan. Tapi ya itu semuanya sistem konsinyasi. Tapi kadang ada yang. Iya. Untuk yang Sleman. Saya mau tanya, apakah ada yang sudah bergabung di Forkom UMKM setempat? Sudah? Siapa yang belum bergabung di Forkom UMKM? Sleman. Karena syaratnya harus orang Sleman. Belum? Bergabung aja ya, bergabung. Kecamatan. Saya kebetulan ditunjuk jadi ketua Forkom UMKM Sleman melalui SK Bupati. Jadi Sleman itu kelebihannya di situ. Jadi Forkom itu melalui SK Bupati. Jadi yang saya dapat informasi yang kabupaten lain belum ada. Jadi Sleman itu sudah tertata seperti itu. Jadi Forkomnya
di bawah SK Bupati, dan nanti terbentuk Forkom UMKM tingkat kabupaten, tingkat kapanewon, dan tingkat kelurahan. Nah, informasi menariknya bahwa kita itu saling menjual produk. Jadi itulah kelebihannya. Jadi misalnya produk Etawa ya. Nah, nanti kan sekarang itu kan banyak orang yang suka minum susu Etawa. Nah, nanti bisa dititipkan ke teman-teman di masing-masing kapanewon kayak gitu. Menariknya di situ. Jadi monggo yang Sleman silakan nanti untuk berhubungan dengan kapanewon masing-masing. Untuk informasi yang lain terkait dengan Forkom itu dalam waktu dekat, Sleman ya, saya hanya bisa kasih tahu Sleman. Itu bulan Agustus. Itu nanti ada pameran di Denggung, ya. Denggung ya, di lapangan Denggung. Saya kira demikian, dan minta maaf kalau penyampaian saya masih banyak yang nggak cocok dengan produknya ya. Dan nanti kalau seandainya ingin komunikasi, saya di nomor 081 ya 392 233 811 ya. Rumahnya Haji Ardi ya. Saya tinggal di Berbah. Berbahnya di selatan Paskas TNI AU. Ya. Hah? Mana? Saya dekat Blok O Mojosari. Oh iya, Blok O ya. Ya udah, Blok O ke timur udah. Paling 2 kilo udah sampai. Oh, rumah sebelah gede. Iya. Itu rumah produksinya di situ juga. Kalau produksinya di Kalasan. Kalasan di Silomartani. Jadi saya produksinya di Kalasan. Setiap sore nanti dibawa ke Berbah, stok di gudang. Jadi kalau gudang di Berbah, terus kantor di Berbah. Bukan kantor sih, maksudnya di rumah itu dijadikan kantor. Dan sampai sekarang saya masih menyimpulkan bahwa untuk makanan minuman itu masih cocok penjualan offline. Ini terbukti. Jadi admin saya itu sampai hari ini ya penjualan online-nya ya kisaran antara kurang lebih 15 juta per bulan. Masih sangat sedikit. Kalau offline ya enggak, maksudnya ya bisa untuk bayar gaji karyawan gitu. Karyawan 35 tambah yang di kantor ya 40-an ya bisa lah. Ya, demikian ya berbagi kita pada sore hari. Tentu dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan kalau ketemu di jalan jangan lupa untuk menyapa. Kalau jenengan Murid Pak Invis. Murid Pak Invis kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau ketemu di jalan jangan lupa untuk senyum dulu ya. Keyakinan saya kalau jenengan senyum, saya yakin ini orang sudah pernah ketemu. Pasti saya balas. Dan lanjutnya tinggal komunikasi. Oh Pak Ardi, gitu. Dan saya pun pasti akan memberikan balasan. Terima kasih, dan akhir dari pertemuan ini kita tutup dengan tepuk tangan.